Buat penyemprotan di mana aja itu udah banyak banget, Mbak. Kalau yang paling berkesan itu kita penyemprotan di Kelurahan Dukuh di mana itu Kecamatan Banyudono. Itu kita nyemprot satu kelurahan bersama perangkat desa bersama Polsek Banyudono. Itu satu desa itu sekitar berapa RT ya? Oh, satu desa itu 6 dukuh. Satu desa sekitar 6 dukuh di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Banyudono. Wow, jadi ya teman-teman, sekali lagi kalau desanya belum disemprot, wajib banget bilang ke PBPL Boyolali biar desa kalian disemprot. Gitu. Terus ini kan kita ini akhir-akhir ini termasuk teman-teman yang di rumah secara nyata sejagat raya dipertontonkan nih Mas. Ya dong, kita kan live nih, secara kita live jadi sejagat raya ya, dipertontonkan. Oke. Ini soal sampah plastik di laut. Sebenarnya menurut apa yang diketahui PBPL sendiri, sampah-sampah ini apakah dari masyarakat atau memang sudah ada sebenarnya sejak lama, cuman baru kali ini baru boom gitu, baru tahu dan baru booming pada sekarang ini. Untuk sampahnya itu dari masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia, masyarakat dunia yang membuang sampah di laut juga. Nah, pada sumber yang saya dapat, masyarakat Indonesia itu per tahun berkontribusi sampah sebesar 67 juta metrik ton. Wow, 7 juta metrik ton. 67 juta metrik ton itu banyak banget teman-teman. Ibaratnya kalau satu truk itu bawa sampah itu per detik. Wow, satu truk itu per detik ya, per detik bawa sampah. Bayangin deh teman-teman, satu truk bawa sampah ke laut itu wow banget sih. Nanti bisa gunung-gunung lautnya tiba-tiba gak ada dong. Kita gak bisa makan ikan dong. Gimana nanti ditenggelamkan dong. Aduh, receh. Nah teman-teman, kalau ada yang bentar ya Mas, kalau ada yang tanya lagi boleh banget ninggalin di komentar, oke? Ya, untuk sampah plastiknya itu sekitar 3,2 juta ton per tahun. Nah, diperkirakan pada tahun 2040 itu Indonesia sudah banyak sampah plastik yang ada di laut, bukan ikannya. Padahal Indonesia adalah pengekspor ikan nomor 2 di Eropa dan nomor 4 di dunia. Oke. Wow banget. Ini kalau kalian itu nggak bisa mengolah sampah, mengopeni sampah, itu bahaya banget buat generasi kita selanjutnya. Nanti kasihan mereka nggak bisa melihat keindahan laut, nggak bisa ke pantai nanti. Wow, wow. Terus nih Mas, gimana ini kalau menurut Mas Sani? Dari tadi Mas Iksan, sekarang Mas Sani. Oke, kalau sampah di laut itu menurut saya ya dari masyarakat itu kan sampah plastik juga nggak bisa 1-2 tahun untuk terurai, butuh ratusan tahun untuk terurai, apalagi terkena air itu tambah lama, apalagi styrofoam yang tidak dapat terurai. Itu, aduh apa sih Mas Iksan? Katanya kayak perasaanku nggak bisa terurai gitu teman-teman. Ini pacarnya Mas Iksan siapa sih kok kayak gitu banget sih Mas Iksan? Pacarnya suruh komen. Pacarnya Mas Iksan ya komen harus. Yuk nggak ada. Siapa yang mau nih boleh banget. Oke, terus ini apa sih? Saya mau tanya lagi ya Mas, kepo banget. Soalnya BPL itu kayaknya jos banget, soal lingkungan itu jos banget tuh. Apa sih yang membuat mas-mas ini begitu care gitu tentang persampahan? Padahal kan pemerintah sendiri juga sudah ada programnya. Gitu, kenapa harus care banget sama pemerintah? Oke, pemerintah sudah ada programnya, tapi kan tidak semua masyarakat itu mengikuti program itu. Dan kita sebagai pelajar Boyolali Peduli Lingkungan yang manut kalih pemerintah niku wau. Nah, kita gimana ya? Istilahnya manas-manasi warga supaya greget dengan sampah-sampah itu supaya mau mendaur ulang, mau membersihkan, ngopeni, ngolah. Seperti itu. Oh, jadi
kalau menurut Mas Hani itu dari PBPL ya Mas, dari PBPL itu seperti memberikan pengarahan kepada masyarakat biar mereka itu greget gitu soal sampah. Jadi mereka itu bisa ngolah, bisa ngopeni gitu. Terus kalau menurut Mas Iksan gimana? Nah, menurut saya untuk masyarakat Indonesia sendiri perlu tahu bahwa Indonesia itu kita nomor 2 penyumbang sampah ke laut sesudah Cina. Wow. Ini nggak boleh diterusin ya teman-teman. Iya. Urutan nomor 2 sampah lagi gue. Sedunia. Nah iya lanjut Mas. Dan menurut data di World Bank ada sekitar 87 kota di pesisir Indonesia yang menyuplai sampah ke laut itu sebanyak 1,27 juta ton per metrik per tahun. Wow, itu per kota? Iya, enggak, itu 87 kota. 87 kota itu menyumbang berapa sampah? Ke laut 1,27 ke juta ya, wow. Ton lagi. Wow, ini nggak boleh diterus-terusin teman-teman. Kita itu harus benar-benar care sama sampah. Biar bumi itu tetap indah, biar bumi itu tetap sumber daya alamnya itu dapat dirasakan oleh generasi-generasi kedepannya gitu. Nah ini kalau menurut mas-masnya ini, mas-mas yang ganteng-ganteng sekali kan, itu ada nggak mas yang dilakukan di lingkungan tinggal mas sendiri terkait sampah? Buat di lingkungan saya sendiri, saya mencoba untuk membudayakan memilah sampah organik dan anorganik. Dimulai dari keluarga sendiri ya khususnya. Nanti kan bisa warga yang lain bisa menyontoh, oh sebelah nolak sampah organik ra anorganik dipisahki penak apa. Organik diobong rapopo, rapati bahaya kan gitu. Kalau anorganik kan sangat berbahaya. Itu. Terus kalau Mas Iksan? Kalau saya sama, saya dimulai dengan keluarga saya sendiri. Bagaimana memilah sampah yang organik dan organik. Dan saya coba untuk menyadarkan masyarakat jangan membuang sampah di kali. Untuk desa saya masih banyak. Tapi sekarang alhamdulillah mereka pada sadar. Sekarang kali-kali sudah ditulisi. Pernah lihat tulisi gua ning kene ndek wi kesurupan. Kesurupan loh, gara-gara buang sampah jadi kesurupan. Aku curiga wis sing gua demite apa piye. Aduh, demit itu apaan sih mas? Bulan puasa nggak ada mas. Nah, udah banyak. Sekarang ada yang kasih larangan juga buat sampah di sini. Udah saya ketemu. Gitu guys. Jadi daripada kita didenda bayar buang-buang duit, mending kita mengolah sampah. Kan tadi udah dibilang juga sama Mas Hani, sama Mas Iksan. Daripada kita itu didenda karena buang sampah, mending kita buat kerajinan dari sampah. Jadi kita bisa dapat uang deh gitu. Terus ini Mas ada pertanyaan lagi. Nah ini berarti rame banget nih yang nonton ini, bagus. Dari Muhammad Fadli 165. Hai Fadli, selamat pagi menjelang siang. Semoga puasanya tetap sampai nanti gitu ya. Semoga lancar. Amin. Nah, apakah PBPL juga pernah menjadi relawan saat bencana? Kalau ada, bisa cerita nggak mas pengalamannya itu gimana? Buat menjadi relawan saat bencana ya, di PBPL sudah ikut banyak sekali untuk urusan bencana. Karena PBPL kan juga diatasi oleh BPBD Boyolali, makanya itu kita mempunyai orang-orang BPBD, makanya kita bisa ikut menjadi relawan. Nah, yang saya dengar, tapi itu saya nggak ikut ya, saya dengar paling berkesan itu saat PBPL mengikuti relawan di tsunami di mana itu namanya Tangerang, Banten kok Tangerang, maaf. Terus kalau pengalaman saya sendiri saat bencana angin ribut di Musuh. Angin ribut, kapan itu mas? Belum lama, berapa hari ya? 2 mingguan kayaknya. Wow. Nah, itu angin ribut itu terjadi jam 3 sore, sekitar 12 rumah rusak
4 rusak ringan, yang berapa itu 8 rusak parah, dan mereka itu mengungsi di pengungsian darurat yang berada di TK yang ada di Desa Seruni Musuh itu sendiri. Wow, berarti PBPL ini udah hebat banget ya. Nggak cuman di Boyolali mereka geraknya, tapi udah sampai di Banten ya Mas ya. Itu mereka menjadi relawan tsunami di Banten. Terus selain itu juga mereka udah menjadi relawan di bencana angin ribut ya Mas di Musuh ya. Wah ini hebat banget ya PBPL, sangat menginspirasi. Kita boleh banget loh gabung di PBPL, tinggal datang ke base campnya PBPL di dekat pabrik tupai, jalan mau ke Cepogo. Terus ini Mas, dari adanya PBPL, kedepannya harapannya seperti apa? Dari adanya PBPL, harapannya ya masyarakat bisa lebih sadar terhadap masalah sampah, terhadap teruntuknya sampah plastik, fokus ke sampah plastik karena sampah plastik itu ya sangat berbahaya, banyak zat kimia, tidak dapat mudah terurai. Terus sudah gitu aja. Kalau untuk saya, untuk menyadarkan para pelajar, karena sekolah itu penyumbang sampah plastik terbesar menurut saya. Ya, Sekolah? iya, sampah plastik. Karena nanti jajanan minuman seperti itu. Nah, jadi PBL ini mengundang pelajar untuk melaksanakan edukasi di base camp. Itu kita mengajarkan bagaimana cara mengolah sampah plastik seperti ini agar nanti gimana ya, mereka mengajarkan juga pada teman-temannya di sekolah seperti itu, membuang sampah pada tempatnya, membedakan organik sama anorganik seperti itu. Iya, dari penjelasan Mas Hani sama Mas Iksan tadi kan udah jelas gitu teman-teman. Untuk memulai kita sadar mengenai sampah itu dari mulai terkecil, dari mulai terdekat gitu, biar ya nggak apa-apa sedikit-sedikit, tapi lama-lama menjadi bukit gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi dari @arofahita_. Hai Arofa. Siapa dia? Halo, kamu siapa? Nggak, pasti dia mbak-mbak yang baik dan perlu informasi banyak gitu. Loh, kalian kenal lagi sama Arofahita? Oh ya Allah, anggota PBPL lagi. Iya, tapi pertanyaannya agak menjeblongkan Nanti kita. nanti kalau hati-hati ya Mbak Arofahita, kalau mbaknya ini punya pertanyaan matematika ya dipateni lagi katanya. Gitu tadi bilangnya gitu. Ini pertanyaannya, apa saja sih Kak tantangannya dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya peduli sampah? Tantangannya itu satu, masyarakat susah untuk mendengarkan saat kita mengedukasi warga. Yang kedua, mereka itu takut kotor. Jangan takut kotor. Nah itu, bersih-bersih kok takut kotor. Kayak misalnya bersih di sungai itu ngambil-ngambilin sampah aja pakai apa itu kayu kayak jijik gitu. Jangan takut kotor. Jangan takut kotor. Nih, kalau Mas Iksan gimana ini? Kalau untuk saya kesulitannya itu juga sama seperti Mas Ani, masyarakatnya yang sulit untuk kita edukasi seperti itu. Masyarakat sendiri gimana ya? Kita kan sebagai pelajar, mungkin masyarakat memandang kita tuh gimana? Genomi menyepelekan gitu ya Mas? Oh. Kebanyakan sih seperti itu menurut saya. Ya, jadi teman-teman, kita itu kalau diajak ke ranah yang baik gitu, jangan menolak. Kenapa kita menolak? Kan kita kan juga bakal dapat sisi positifnya kalau kita diajak ke hal-hal yang baik. Kita dapat, contohnya salah satunya tadi kan kita bisa mengolah sampah, mengopeni sampah itu kan membuat bumi kita menjadi bersih gitu teman-teman. Jadi kalau diajak ke ranah yang lebih baik, jangan menolak. Terus ini ada pertanyaan lagi, ini banyak banget pertanyaannya, bagus-bagus. Tetap pantengin di sini loh teman-teman, jangan menghilang. Piket mau kita semantengin kalau Dari @ilhammzr. Kalau di desa nggak ada kayak TPS gitu, salah siapa Mas? Kita juga susah kan mau bakar salah,
mau pendem juga salah. Jadi gimana? Ya untuk jika memang belum ada TPS, ya kita mulai dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita mengolah sampah itu? Kita coba untuk mungkin ya kita buat TPS sendiri, TPS mandiri. Di tempat saya sudah ada seperti itu di dari masyarakat. Oke. Kalau di Mas Ani sudah ada belum ini seperti TPS-TPS-nya gitu? Kalau buat TPS di desa saya ada, tapi kan aksesnya jauh, desanya lebar, aksesnya jauh. Tapi ya masih ada orang-orang yang males untuk ke TPS itu buang sampah. Ya sarannya ya itu tadi, jangan males. Jangan itu kan, males teman-teman. Itu kan demi bumi kita sendiri. Iya. Jangan males demi kebaikan tadi kan udah dijelaskan. Nah, mengenai tempat pengolahan sampah ya TPS ya, itu PBPL itu sendiri sudah mengolah sampah dan menghasilkan karya apa saja, buat di apa mau dijual apa buat karya sendiri. Buat karya kita belum banyak ya, cuman kita kemarin yang turis dari Belanda itu, mahasiswa dari Belanda itu, kita membantu untuk pembuatan eco-brick untuk membuat prakarya apa itu namanya lupa, kayak meja, kursi gitu. Jadi salah satu hasil pengolahan sampah itu sendiri adalah ya ini lagi eco-brick. Ini emang eco-brick ini sangat berarti banget buat kita ya, soalnya kan dia bisa mengurangi sampah gitu, sampah plastik gitu kan. Soalnya sampah plastik kan anorganik gitu, jadi susah untuk terurai. Jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi boleh banget, soalnya waktunya juga masih panjang gitu. Terus nih mas saya, ya kan masih panjang kan durasinya? Ya ternyata tinggal bentar lagi nih. Yaudah deh, ini terakhir aja. Oh masih ada lagi deh, pertanyaan lagi deh. Maaf nih. Ini gimana sih tips strategi cara mengurangi sampah plastik yang ada di Boyolali sendiri, yang dilakukan PBPL sendiri gitu? Kalau untuk PBPL sangat jelas kita untuk membuat mendaur ulang sampah dengan membuat eco-brick, untuk membuat kerajinan seperti itu. Nah, saran saya untuk kaum muda, ayo mari kita mulai kampanye Go Green dan juga mengurangi sampah kantong plastik. Karena yang sumber saya dapat itu per tahunnya ada sekitar 10 miliar lembar sampah kantong plastik yang terbuang. 10 miliar lembar sampah kantong plastik, ngeri banget tuh. Makanya kita mulai dengan membawa tas yang bisa dipakai lagi seperti itu, tas belanja. Oh iya, berarti kalau kita itu mau belanja nih, mau ke pasar atau mau ke swalayan gitu, nggak usah, kalau misal nih kan kadang ada nih swalayan gitu, kalau udah ke kasir pesannya dikasih plastikan nanti belanjaannya, itu mending udah nggak usah aja Pak, nggak usah pakai plastik, saya udah bawa tas sendiri gitu kan, lebih hebat kan, kita mengurangi sampah gitu teman-teman nih. Kalau Mas Sani gimana? Ya sama. Apa itu? Yang penting kita kalau belanja itu membawa tas yang simple aja. Kan ada tas yang bisa dilipat kecil, paling satu genggaman itu buat tas belanja yang bisa dipakai berkali-kali. Terus buat sampah plastik, minuman dengan apa itu, botol-botol itu juga dikurangi. Lebih baik minum di rumah, air putih pakai gelas, nggak mengotori bumi kita. Betul. Terus apa lagi nih Mas? Mas Iksan mau ada tambahan nggak nih? Sudah cukup ya, ini kan lagi-lagi soal sampah ya teman-teman. Kita itu harus benar-benar sadar akan dampak sampah sendiri kan. Juga kita itu harus menjaga lingkungan kita dengan mengolah, mengopeni sampah supaya kita itu juga secara tidak langsung kita itu melestarikan bumi kita. Selain itu kita juga memberikan kayak gimana ya, bahasanya itu seperti warisan untuk generasi, kan kita menjaga lingkungan, otomatis bumi terjaga dan bersih. Jadi generasi yang akan datang dapat merasakan
sumber daya yang ada di bumi. Jadi kita nggak boleh menghabis-habiskan sumber daya gitu teman-teman. Terus ini kalau udah mau deket di penghujung waktu nih teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi, boleh banget. Ini sambil menunggu pertanyaan ya. Kan PBPL itu kan gimana ya, PBPL itu kan seperti kayak organisasi gitu kan. Nah, kalau misal kita itu kan gimana ya Mas kalimatnya ya? Saya lupa nih nanti. Kalau misal kita itu kan mau kerjasama gitu sama PBPL, mau kesini gitu, PBPL nanti kira-kira siap nggak ya Mas? Oh siap loh teman-teman. PBPL selalu siap 24 jam dimanapun, kapanpun. Karena untuk penyemprotan disinfektan aja kita mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam itu non-stop. Itu wow, jam 7 pagi sampai Jam 10 malam pernah. jam 10 malam teman-teman. Puasa-puasa lagi. Tuh kan kalau kalian itu butuh apa gitu, kayak butuh kayak kan desa kalian belum disemprot itu, boleh banget itu DM di PBPL Boyolali, Instagram PBPL Boyolali gitu teman-teman. Terus selain itu apa lagi Mas? Masih kesana ya, jangan malu-malu. Soalnya apa tadi Mbak? Aduh, lupa ya. Ya kan kayak kan kalau misal kita itu kan boleh gabung nih. Nah kira-kira nanti kalau misal mau ada gerakan gitu, gerakan apa yang boleh kita lakukan gitu? Ya mungkin kita melakukan gerakan bersih sungai lagi, tidak masalah menurut saya. Karena saya ya sungai itu gimana ya, kayak tempat sampah bagi masyarakat menurut saya, masih jadi tempat sampah seperti itu. Saya harus menyadarkan masyarakat bahwa kali ini ditunggone sampah. Kali itu tunggone sampah loh. Terus Karena banyu niku sumber kehidupan, sumber rezeki untuk masyarakat. air itu sumber kehidupan teman-teman. Jadi jangan suka membuang sampah di sungai, karena kan ya kasihan kalau ada teman-teman yang misal kesulitan air gitu kan, ada yang pakai air sungai. Nah kalau kalian itu buang-buang sampah di air sungai, otomatis kalian bisa kayak mengurangi gimana ya, kayak menghalangi mereka untuk dapat air bersih gitu teman-teman, kan kasihan. Terus ini ada tambahan nggak nih dari Mas Sani? Udah pesan saya ya, kan ada yang apa itu penghasilannya dari sungai. Nah mereka itu sering bilang sungai kali kok saya kira reget, warga liane gue sampah kali ini urene. Dan apa itu jargon mereka adalah kali resik rezeki apik. Nah, kali resik rezeki apik, bagus banget nih. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Zidnan. Wah ini kayaknya kok namanya sama kayak yang akunnya anak muda _ Boyolali ya. Zidnan. Oh ini PBPL lagi. Ya. Ini sesi terakhir ya? Ini oh ya, ini sudah terakhir ya pertanyaannya ya teman-teman. Nanti ya gimana dong? Oh masih satu lagi? Oh masih ada satu lagi. Oh jadi ada 2 pertanyaan teman-teman. 2 pertanyaan terakhir ya. Ya udah, nanti bisa dilanjutin ke sesi berikutnya. Ini dari Zidnan RFK. Halo Zidnan, selamat siang. Gimana nih puasanya? Puasa enggak? Oh enggak. Gak mungkin dia puasa. Oh. Ya maaf ya Zidnan. Aduh, nggak mungkin dia puasa loh katanya. Awas, nanti di belakang ya kalian urusan sama Zidnan. Nih, balik ke pertanyaan Zidnan. Kalau misalnya kita punya sampah plastik nih, kan banyak di rumah. Kalau didaur ulang bareng-bareng ke BC PBPL boleh nggak ini Mas? Boleh banget, karena kita itu kadang mencari sampah plastik untuk dijadikan bahan menjadi ekobrik ini. Dan sampah-sampah itu kita kumpulkan ya ini buat pembuatan ekobrik ini untuk menjadi prakarya-prakarya yang bagus dan bermanfaat dan bisa untuk pengurangan polusi sampah yang ada di bumi. Oke, jadi kalian boleh banget datang ke BC PBPL buat
kayak nyetor sampah plastik gitu biar bisa dibikin eco-brick gitu teman-teman. Nah tadi kan kayak ya bahasanya store sampah gitu kan ya. Nah itu kalian itu semisal kan ada yang nganter plastik lah, kalian itu membelinya atau menerima, hanya sekedar menerima gitu? Kita tergantung dari sang yang memberi ya Kak. Kalau dia mintanya dibayar ya kita bayar, kalau dia kasih cuma-cuma ya terima kasih gitu. Karena kan dia punya manfaat juga, jadi sampahnya berkurang dan bermanfaat gitu. Oh gitu, jadi ya tergantung, kalau kalian butuh banget uang itu bisa banget nukerin sampah plastik ke BC PBPL di deket pabrik tupai ya itu. Mas Iksan ada tambahan? Oke, nggak ada. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Selain dari ini siapa sih? Arofah Rita. Tanya lagi, kamu bagus sekali ya, masih semangat, puasa ini masih encer nih. Awas gue, awas. Tanya-tanya, diawas-awasin loh. Nggak apa-apa deng, nggak apa-apa. Ini selain menyangkut sampah, bener nggak sih PBPL ikut tanam pohon? Kalau bener buat tanam pohon pernah di mana aja ini? Bener, kita sering ikut tanam pohon di Boyolali juga pernah, di luar Boyolali juga pernah. Contohnya tahun kemarin kita ikut di Ungaran untuk tanam pohon. Wow, sampai Ungaran teman-teman. Terus yang baru-baru ini kita ikut tanam pohon di dekat Embung Manajer ya. Embung Manajer Selo. Oh, udah nanam pohon di Embung Manajer Selo nih. Bisa dijelasin aja Mas, kayak manfaat menanam pohon sendiri itu gimana biar teman-teman ini bisa paham gitu. Yang pertama, ya, agar cadangan air di tanah lebih banyak itu pasti. Terus agar tidak longsor juga. Oh iya kan, longsor. Selo itu kan di atas teman-teman, jadi agar tidak longsor gitu, bener banget. Lanjut Mas Sani, mau ada tambahan? Sudah. Itu aja. Oh gitu aja. Ini sudah di penghujung acara nih teman-temannya, sedih banget nih sesi 4 sudah terakhir ya. Gimana Mas, Mbak, ada pertanyaan lagi nggak? Ini mumpung ada narasumbernya. Oke, ternyata sudah habis waktunya teman-teman, sedih banget padahal masih pengen ngobrol lama-lama, masih pengen menggali lebih dalam lagi PBPL. Tapi kalau mau tahu banyak soal PBPL bisa banget teman-teman. DM di @pbpl Boyolali atau enggak datang di BC PBPL ya. Sekali lagi itu. Gitu. Jadi, oke teman-teman semuanya, bagi yang baru bangun dan belum sempat lihat, bisa banget kalian lihat di YouTube Forum Anak Boyolali. Nanti tinggal ketik aja ya teman-teman, Bestari Boyolali, kalau enggak FA Boyolali di kolom search YouTube. Gitu. Terus jangan lupa ya, like, subscribe, pastinya komen juga boleh banget deh pokoknya. Kami dari Forum Anak Boyolali ya, beserta rekan kerja yang bertugas, sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah bagi teman-teman yang menjalankan, dan semoga senantiasa lancar puasanya, amin ya. Semoga mas-masnya juga nggak tergoda oleh saitan-saitan untuk pacaran nih teman-teman nih. Terus walau di tengah-tengah pandemi ini kita itu harus selalu menjaga imun kita buat puasa, menjaga hati, menjaga iman. Jadi kita di tengah pandemi ini kita harus menjaga iman dan menjaga imun. Oke, waktu segera berlalu ya teman-teman, udah habis banget. Ini waktunya nggak terasa. Jangan lupa nanti lihat sesi 5 jam 1. Nanti ada dari kelas Inspirasi Boyolali jam 1 ya teman-teman. Jangan lupa live juga di sini, di akun ini, di FA Boyolali. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!